Perkara tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo menemui babak akhir di kepolisian. Barreskrim Polri telah melakukan gelar perkara hasil penyelidikan dan memastikan bahwa ijazah SMA serta sarjana UGM Jokowi asli. Lantas, akankah pembuktian keaslian ijazah Jokowi oleh polisi akan mengakhiri kegaduhan? Bagaimana pula nasib hukum mereka yang dilaporkan Jokowi? Berikut ulas utas dengan tajuk "Setelah Ijazah Jokowi Teruji Asli". Teka-teki soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo terjawab oleh kepolisian. Ya, Badan Reserse Kriminal Barreskrim Polri telah merampungkan proses penyelidikan atas kasus dugaan ijazah palsu Jokowi yang diadukan oleh masyarakat yang menamakan diri Tim Pembela Ulama dan aktivis TPUA. Dari hasil gelar perkara, polisi memastikan bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Surakarta dan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada UGM yang selama ini dituding palsu adalah asli. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selain ijazah, tim penyelidik juga menguji keaslian skripsi Jokowi yang selama ini juga dipersoalkan para penuding. Berdasarkan penyelidikan menyeluruh atas semua yang dituduhkan, polisi tak menemukan adanya unsur tindak pidana. Karenanya, penyelidikan kasus tuduhan ijazah palsu yang dilayangkan terhadap Jokowi di penghujung 2024 itu pun dihentikan demi hukum. Sebelumnya, pada 20 Mei lalu, Jokowi datang memenuhi panggilan pemeriksaan di gedung Barreskrim Polri. Jokowi pulang dengan membawa ijazahnya dalam sebuah map hitam. Dan lagi-lagi Jokowi tak mau memperlihatkan ijazah yang ada dalam genggamannya itu. Ijazah nanti akan kami buka pada saat diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Lantas, apakah keaslian ijazah Jokowi yang telah diungkap polisi akan menjadi akhir dari polemik yang terlanjur panjang itu? Bagaimana pula dengan proses hukum atas sejumlah laporan lainnya? Tuduhan ijazah palsu yang tak kunjung reda membuat Jokowi melakukan perlawanan melalui jalur hukum. Pada 30 April lalu, ia melaporkan 5 orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik serta fitnah menggunakan media elektronik. Jika dilihat dari kacamata hukum pidana, hasil penyelidikan Barreskrim yang menyebut ijazah Jokowi asli bisa berpengaruh pada nasib hukum mereka yang dilaporkan Jokowi. Kalau itu ijazahnya adalah misalnya benar, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menyampaikan itu adalah dianggap sebagai sebuah pencemaran nama baik, ya. Jadi untuk itu bahwa apa yang dilakukan oleh polisi tadi nanti akan berdampak ya pada pertanggungjawaban hukum kepada Pak Jokowi. Tentunya bahwa apa konsekuensinya terhadap sebuah laporan sebagai warga negara tidak akan memiliki dampak yang secara signifikan. Ini saya kira juga sangat-sangat menarik ya kaitannya dengan soal
mekanisme pembuktian yang dilakukan oleh kepolisian, karena mengingat bahwa apa yang dilakukan oleh para terlapor ini kadang kala ya, atau kemudian para terlapor mengklaim sebagai salah satu bentuk membela kepentingan umum, sebagai salah satu bentuk untuk menyampaikan kritik kan gitu ya, atau membela diri gitu. Nah, bahwa dalam konteks pencemaran nama baik, sesuatu yang kemudian berisi suatu bentuk pembelaan kepentingan umum atau pembelaan diri, itu dianggap sebagai sebuah pencemaran nama baik. Nah, apakah apa yang dilakukan masuk kategori itu? Pekan lalu, para terlapor, yakni Roy Suryo CS, telah menjalani pemeriksaan polisi. Laporan yang dilayangkan pada mereka salah satunya menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Undang-Undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya dengan rekan-rekannya, itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya. Dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik, tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Kami tidak hanya berhenti di sini, karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Kriminalisasi terhadap akademisi, terhadap ilmu pengetahuan itu adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Sesuatu yang sangat tidak lazim di dunia ilmu pengetahuan. Dan saat ini kami mengalami bukan hanya sekedar kriminalisasi, tetapi juga bahkan kami mengalami intimidasi. Padahal saat ini sebenarnya kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai ilmuwan. Kami sedang melakukan pekerjaan kami sebagai akademisi untuk memberikan jawaban atas permasalahan, atas pertanyaan publik. Saya itu sebetulnya sedih. Kalau proses hukum mengenai ijazah ini maju lagi ke tahapan berikutnya. Saya kasihan, tapi ya ini kan sudah keterlaluan, jadi ya kita tunggu proses hukum selanjutnya. Polemik ijazah Jokowi ini semestinya memang tak perlu berkepanjangan. Langkah Polri membuktikan keaslian ijazah yang diperdebatkan itu semestinya juga bisa menjadi titik akhir dari kontroversi yang selama ini seperti saling beradu.